apa kabar? Kali ini kita akan membahas apa saja yang sudah dibangun oleh Bapak Presiden ke-7, yaitu Joko Widodo. Selama 10 tahun masa kepemimpinannya, sejak 2014 hingga masa jabatannya habis. Dalam periode ini, Jokowi fokus pada berbagai proyek infrastruktur besar yang membawa perubahan signifikan di Indonesia. Mari kita telusuri secara terperinci. Eits, sebelum masuk ke video, jangan lupa like video ini dan subscribe. Terima kasih. Pembangunan infrastruktur dan jalan tol. Selama 10 tahun terakhir, pembangunan infrastruktur jalan tol menjadi salah satu pencapaian terbesar Pak Jokowi. Sejak 2014 hingga sekarang, ribuan kilometer jalan tol telah dibangun. Berikut beberapa pencapaian utama. 1. Tol Trans Jawa. Jalan tol sepanjang 1167 km ini menjadi tulang punggung transportasi darat di Pulau Jawa, menghubungkan kota-kota utama dari Merak hingga Banyuwangi. 2. Tol Trans Sumatera. Proyek besar yang menghubungkan Lampung hingga Aceh ini telah merealisasikan sebagian besar koridornya. Tol Trans Sumatera diharapkan memicu pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera ini. 3. Tol luar Pulau Jawa. Pembangunan tol juga berkembang ke Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera, seperti tol Balikpapan Samarinda dan tol Manado Bitung. Pembangunan transportasi umum. Jokowi juga menaruh perhatian pada transportasi umum untuk memperbaiki mobilitas di kota-kota besar. 1. Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta. MRT fase 1 yang menghubungkan Lebak Bulus hingga Bundaran HI diresmikan pada 2019. MRT ini merupakan salah satu tonggak transportasi modern di Indonesia. 2. LRT Jakarta dan Palembang. LRT pertama kali di Indonesia hadir di Palembang untuk mendukung Asian Games 2018. Diikuti oleh pembangunan LRT di Jakarta yang menghubungkan Jabodetabek. 3. Kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek ambisius ini dirancang untuk mempersingkat waktu tempuh Jakarta-Bandung hanya dalam waktu sekitar 40 menit. Ini menjadi kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Pembangunan pelabuhan dan bandara. Pak Jokowi juga fokus pada sektor maritim dan udara, mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan yang menghubungkan akses transportasi yang cepat dan efisien. 1. Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat. Diresmikan pada akhir 2020, pelabuhan ini difokuskan untuk ekspor kendaraan serta mendukung distribusi barang ke luar negeri. 2. Pelabuhan Kuala Tanjung. Terletak di Sumatera Utara, pelabuhan ini berperan sebagai pintu ekspor baru yang terhubung langsung dengan kawasan industri. 3. Pengembangan bandara. Bandara internasional baru seperti YIA, Bandara Internasional Yogyakarta, dan perluasan Bandara Kuala Namu di Medan, serta modernisasi Bandara Soekarno-Hatta menjadi bukti komitmen Pak Jokowi terhadap peningkatan akses udara. Pembangunan sumber daya listrik dan energi. Untuk memenuhi kebutuhan energi yang semakin meningkat, berbagai proyek energi juga digarap oleh Pak Jokowi. 1. Proyek 35.000 MW. Pemerintah Jokowi menargetkan pembangunan pembangkit listrik dengan total kapasitas 35.000 MW, mencangkup pembangkitan tenaga listrik berbasis batubara, gas, dan energi terbarukan. 2. Pembangunan PLTA Cirata. Proyek ini merupakan pembangkit listrik tenaga air terbesar di Asia Tenggara
dengan kapasitas 1040 MW yang dapat mengurangi ketergantungan Indonesia pada energi fosil. 3. Investasi dalam energi terbarukan. Pemerintah juga mulai menggarap proyek energi baru terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga bayu PLTB di Sidrap, Sulawesi Selatan. Pembangunan di sektor kesehatan dan pendidikan. Di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, perhatian pada pembangunan infrastruktur kesehatan dan pendidikan juga meningkat. 1. Pembangunan rumah sakit vertikal. Pemerintah membangun rumah sakit vertikal di berbagai wilayah di Indonesia untuk memperkuat layanan kesehatan seperti RSUD Dr. Ishak di Tulungagung yang menjadi salah satu RS terbaik di Indonesia. 2. Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. Program ini meliputi pembangunan dan renovasi fasilitas pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil, sehingga meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar. 3. Program pendidikan vokasi. Jokowi juga mendorong peningkatan mutu pendidikan vokasi yang terintegrasi dengan industri, mempersiapkan tenaga kerja siap pakai. Pembangunan Ibu Kota Nusantara. Proyek paling ambisius dari era Pak D adalah pemindahan ibu kota ke Nusantara di Kalimantan Timur. Pembangunan ini bertujuan untuk mengurangi beban Jakarta dan Pulau Jawa, sekaligus memacu pembangunan yang lebih merata di luar Pulau Jawa. 1. Desain modern dan berkelanjutan. Ibu kota baru ini didesain sebagai kota hijau dan ramah lingkungan dengan konsep Smart City yang menggunakan teknologi canggih. 2. Pusat pemerintahan dan bisnis. Nusantara akan menjadi pusat administrasi pemerintah yang terintegrasi dengan pusat bisnis dan pendidikan, menciptakan lapangan kerja baru dan pertumbuhan ekonomi baru. Demikianlah rangkuman mengenai apa saja yang telah dibangun oleh Bapak Presiden Jokowi selama 10 tahun ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Joko Widodo atas dedikasi, kerja keras, dan pengabdian yang luar biasa selama 10 tahun masa kepemimpinan Bapak sebagai Presiden Indonesia. Dalam 2 periode ini, Bapak telah membawa banyak perubahan signifikan melalui pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat. Kami mengapresiasi setiap usaha dan tantangan yang dihadapi, serta visi Bapak untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Semoga semua yang telah Bapak bangun dan upayakan terus memberikan manfaat besar bagi seluruh rakyat Indonesia, serta menjadi pondasi yang kokoh untuk generasi mendatang. Sekali lagi, terima kasih Bapak Joko Widodo. Saya Joko Widodo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan pengabdian saudara-saudara semuanya. Saya yakin kedaulatan udara, kedaulatan negara kita akan selalu terjaga atas pengabdian dan perjuangan saudara-saudara. Sekali lagi, terima kasih. Sekian video kali ini. Jika sobat merasa video ini informatif, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar sobat tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Rona Dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.